Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Kepala SD Negeri Cijati 3, yang kami hormati pengajar praktik Angkatan 11, calon guru penggerak Angkatan 11 dan Bapak Ibu Guru SD Negeri Cijati 03. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang ini kita dapat berkumpul dalam acara pendampingan calon guru penggerak Angkatan ke-11 pada hari ini Jumat 2 Agustus 2024. Sebelumnya, marilah kita buka acara ini dengan mengucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang pertama dari Bapak Kepala Sekolah kepada beliau, Bapak Tarmin SPD, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pendamping calon guru penggerak Angkatan 11 Bapak Oli. Yang saya hormati calon guru penggerak Pak Haji. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Cijati 3. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan ini kita masih diberi satu kekuatan, kenikmatan, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan secara baik. Mudah-mudahan berjalan lancar tanpa satu hal yang membuat kegiatan pada pagi hari itu siang ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kesempatan ini adalah merupakan PI kedua untuk Mas Haji, ya untuk Pak Haji. Mudah-mudahan PI yang kedua ini menjadikan satu motivasi tersendiri buatnya dan selalu bergerak dan bergerak. Ya. Namanya juga guru penggerak yang saya harapkan adalah selalu bergerak. Ya, sehingga nanti 6 bulan, sekarang 6 bulan ya. Sekarang 6 bulan berhasil 7 kali lokal ya. 7 kali lokal dan lokal yang ke-7 kita memetik hasilnya. Di situ juga akan mendapatkan satu sertifikat yang harapan saya setelah dapat sertifikat tetap bergerak saja ya. Jangan diam. Kalau diam namanya bukan guru penggerak. Itu harapan daripada saya sebagai kepala sekolah. Pada intinya saya mendukung sekali gerakan ini, ya. Program ini, program pemerintah harus kita laksanakan dengan baik. Selama bimbingan, selama pendampingan, Mas Haji apa yang diminta oleh pembimbing mestinya harus dilaksanakan dengan baik. Laksanakan dengan baik tanpa harus ngeluh. Biarpun pada intinya Pak Kori baru saja mendengar saja dia sudah aduh ini tugas kok. Nah, itu menimpa guru yang muda. Kalau menimpa saya luar biasa. Nah, maka kalau misalnya nanti yang muda-muda Bu Eko mungkin sebentar lagi, Pak Darki, Bu Tati pada jadi guru penggerak, harapan kedepannya jangan ingin apa-apa, jangan apa saja jadi guru penggerak ini jadi ini, tidak usah. Itu kan sudah ada yang ngatur. Setelah jadi penggerak yang penting kita bergerak dan bergerak untuk kepentingan pendidikan. Bukan ingin jadi kepala sekolah, bukan ingin jadi pengawas, tidak usah begitu. Untuk kepentingan pendidikan. Alhamdulillah saya sudah ikut semacam ini 3 kali sekarang Mas. 3 kali sekarang, Cijati 2 ada 2 orang. Tetapi yang saya harapkan bergerak dan bergerak, ya ternyata setelah dapat sertifikat belum bergerak, belum saya rasakan untuk bergerak. Iya, ini apa saja nanti di sini saya pantau biar bisa pensiun, saya pantau bergerak apa enggak. Iya. Ini
Jadi yang pertama saya mendukung kegiatan ini sehingga Pak Haji selama 6 bulan ini tidak ada kendala sama sekali dan tepat waktu. Loka yang ketujuh bisa dilaksanakan dengan baik. Allahumma. Yang kedua, setelah mendapatkan harapan saya, setelah mendapatkan sertifikat guru penggerak, harus ada pembeda daripada guru-guru yang lain dan memberikan motivasi kepada guru-guru yang lain. Ini loh hasil saya. Tonjolkan di mata mereka. Nah, setelah menonjol mereka tidak tertarik, masih begitu-begitu saja, ya Pak Bapak. Jadi coba ada enggak respon daripada mereka kecuali Gusti sudah tidak ada harapan lagi dan dibujuk tanduk. Nah, jadi harapan saya nanti Pak Haji setelah mendapatkan sertifikat penggerak ini akan betul-betul jadi guru penggerak dan menggerakkan, bukan menggerakkan diri sendiri saja, tapi menggerakkan semua pihak yang ada di lembaga pendidikan ini, di satuan pendidikan ini, terutama di SDNegeri Cijati 3. Nah, nanti langsung ke tingkat gugus, tingkat yang lain itu lebih bagus. Bahkan mungkin nanti bisa daftar jadi guru praktek aja. Nah, ini jadi guru praktek kemana-mana sih, Pak Polri kan itu kemana-mana. Nah, banyak teman di sana. Iya, jadi banyak pengalaman, banyak teman, banyak pengalaman. Kemana-mana tidak bingung. Pengalaman di sini ada. Ya, jadi daripada di rumah saja tidak bergerak, nah, pengalaman ya bingung. Kiranya tidak panjang untuk saya, karena waktunya juga mepet. Mohon maaf kepada Pak Polri bahwa saya mohon izin setelah ini selesai tidak bisa menunggui karena kita ada rapat di desa berkaitan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia. Ya, nah kita yang mengundang, kalau kita tidak datang, yang undang datang, yang diundang datang, yang undang tidak datang ya, kan kurang pas. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua dari pengajar praktik kepada Bapak Ahmad Kori SPD MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Cijati 3 Kecamatan Cimahi, yang kami hormati rekan-rekan guru SD Cijati 3, tak lupa pada Mas Haji sebagai calon guru penggerak angkatan 11 yang kami hormati pula. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di SD Negeri Cijati 3 dalam rangka diskusi visi sekolah. Kemudian sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di hari yaumul kiamat. Baik Bapak dan Ibu, saya yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah berkenan membuka acara sekaligus juga memberikan dukungan kepada Mas Haji selaku calon guru penggerak, kemudian juga kepala sekolah dan guru di sini mestinya punya banyak harapan kepada yang saat ini untuk SD sini baru Mas Haji ini. Mudah-mudahan bukan hanya tugasnya yang dikeluhkan oleh Mas Haji, tapi juga
ada kiprahnya, ada bukti nyatanya, ada aksi nyatanya di sekolah. Jadi maksudnya ada perubahan, biar tidak hanya kajori guru penggerak nyata kayak top kayak itu enggak. Ya mudah-mudahan harus bisa, bukan beda tapi lebih kepada pastinya harus berbeda antara guru yang belum mengalami proses seperti Mas Aji seperti itu. Bukan apa-apa, saya kepingin teman-teman di sini pada irinya kepengen kayak gitu Pak Rami. Dalam arti kayak Mbak Tati masih muda, Mas Darkim, Bu Eko dan yang lainnya, Bu Rusti aja takon ya Bu Eko, jadi menunggu menghitung gitu. Lagi orang umat asal murah karo encoknya alhamdulillah gitu aja Bu Rusti, alhamdulillah gitu, jadi paling sehat kayak gitu ya. Bagi teman-teman yang lain, mudah-mudahan karena memang mungkin satu zaman, yang kedua memang kita harus mengikuti yang namanya ya alur dari pemerintah seperti itu. Singkirkan, jauhkan pemikiran dari guru penggerak kayak kepengen dari kepala sekolah ataupun pengawas, tidak perlu berpikir sejauh itu. Kita itu intinya, kalau saya senang ikut pelatihan yang di Jakarta, di Solo, di Jogja, di struktur ABC dan sebagainya, satu menambah pengalaman tadi, betul kata Pak Karwin. Saya tidak bingung kalau kemana-mana ternyata banyak teman ke Semarang, ke Solo, ke Jogja, apalagi area Cilacap, Parus, acara praktek kayak gitu ibaratnya. Jadi bukan apa dan bagaimana, makanya info untuk apapun kayaknya saya sering dapat itu lebih dulu dibandingkan dengan teman yang lain seperti itu. Jadi banyak sekali keuntungan, apalagi sekarang masa bareng dengan 306 CGP. Nah, saya memang kebetulan juga jadi koordinator pengajar praktik. Jadi saya yang mengatur jadwal 62 pengajar praktik dan 306 rekan CGP. Jadi selain saya sebagai pengajar praktiknya, saya koordinatori semua kegiatan yang ada di angkatan 11. Jadi yang hari ini Mas Aji, besok kelompokannya dengan kelompok A, kelompok B itu saya. Yang ngatur saya mau dengan siapa, PP lain dengan siapa pasangannya itu saya kayak gitu. Jadi termasuk kemarin ketika pas plotting saya lihat nama ada Mas Aji, ada banyak Cimaku kan ada 29 apa berapa ya Mas Aji ya. Udahlah tak pilih sih kayak kepenak kayak gitu aja. Saya punya hak pilih waktu itu buat aku. Jadi orang sekali aku pilih daerah kayak gitu. Yang lainnya silakan, aku ambil 5 orang, jatahnya 15 saya ambil 5, selebihnya silakan Darwo pilih siapa wo kayak gitu. Bahkan Mas Darwo juga saya plotting, silakan harus pilih siapa saya gitu. Bukan masalah cocok atau tidak cocok, cuma saya jadi mau egois bisa berarti ketika saya diberikan kewenangan, kan saya berangkat nih mewakili jadi koordinator, kan berangkat ke Solo dengan Waida Dinas dan Mas Bagus. Itu saya silakan Mas Kori diatur, ditata, satu orang PP mendapatkan 5 orang CGP. Saya langsung mengerahkan beberapa teman, salah satunya Darwo. Atur, silakan, aku lagi ikut pelatihan dan penting, jadi silakan kamu atur CGP yang akan ikut kamu dan ikut teman-teman lain di Cimagu kayak gitu. Jadi waktu itu Darwo ya orang terbalang-balang akan pilih dia kayak gitu. CGP-nya mau siapa ya gitu. Ya punya hak istimewa sebenarnya kayak gitu. Jadi ya itu kan pastinya karena satu koneksi di Eko, jadi kita tidak serta-merta tiba-tiba saja ditelepon sama orang dinas, Mas Kori besok berangkat ke Solo, oke? Apa sih Bu? Jenengan jadi koordinator PP, oke lah, nggak apa-apa. Saya sampai bilang, apa nggak ada orang di kota yang bisa didelegasikan untuk berangkat? Enggak, saya pilihnya Mas Kori kayak gitu. Ya, saya akhirnya berangkat. Baik, kembali ke konteks nih teman-teman. Jadi Mas Aji itu kemarin sudah menjalani proses perumusan visi sekolah. Bukan berarti Mas Aji dan mungkin Pak Tarni selaku kepala sekolah itu nanti visi yang sudah jadi oleh Mas Aji itu jadi visi sekolah, bukan. Tapi kita belajar bersama terkait bahwa yang namanya visi sekolah itu kita peroleh bukan atas dari copy paste sana sini atau mungkin hanya pemikiran kepala sekolah saja, tapi yang namanya visi sekolah itu mencerminkan harapan terhadap sekolah tersebut. Siswanya saya ingin seperti ini ke depan, mewujudkan agar siswa di SD Jatim 3 itu seperti kayak gitu.
Jadi harapan-harapan yang kita inginkan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid seperti itu. Jadi nanti Mas Aji, ini kebetulan juga Mas Aji jadi yang perdana di sini. Mudah-mudahan besok ini ya, minggu kedua, minggu ketiga kan ada rekrutmen untuk guru penggerak angkatan 12. Mudah-mudahan teman-teman di sini bisa ikutan kan, monggo, maksudnya biar untuk bukan untuk apa-apa, nambah pengalaman itu. Mungkin sih memang kayak istri saya juga kayak gitu Mbak Tati ya. Saya ayo melu gitu. Angkatan ini lah oral, tapi kemarin angkatan 11 ya, dia akhirnya masuk, sekarang bareng juga, tapi tak ikutkan Darwo. Aku titip bojoku, aku kayak gitu ke Darwo. Terus saya titipkan ke Mas Darwo, kemudian kebetulan dia saat ini juga lagi mulai S2-nya. Ya wis dari komitmen S2 mangkat, CGP mangkat, CGP yang Desember aku bangun, Desember itu proses yang banget, tapi saya bohongi seperti itu kayak gitu. Alhamdulillah bukan dia nggak copy paste tugas saya, dia nggak pernah apa tugasnya, jadi dia betul-betul bersekolah, pulang, labur di kasur, nyetel AC, kemudian dia nggak rapi laptop sampai malam kayak gitu. Paling cuma mandi, makan apa kayak gitu. Pokoknya alasan umat terkait masalah aku kudu mangan ayam, kudu mangan doko, mangan gampang tinggal DO menempat senang kira-kira ini bisa kayak gitu bonus daripada dia stres mikir masak mikir apa, jadi saya bebaskan dia untuk bisa mengikuti kegiatan dengan maksimal kayak gitu. Kebetulan istri juga orangnya tidak gampang lah aku copy paste baik ganti foto tugas saya dengan kanvanya enggak. Dia orangnya nggak mau seperti itu, jadi kepingin betul-betul kepingin tahu prosesnya kayak gitu, jadi menikmati prosesnya ya. Yang namanya orang ya saya bilangnya kayak gitu ya, ini akunku silakan dipakai, kok butuh tugasku silakan, tapi dia tidaklah aku bisa sendiri ya, udah referensinya kebetulan. Bapak Ibu tidak berpanjang lebar lagi, mari kita mulai saja untuk diskusi visi sekolah yang akan moderatori oleh Mas Aji. Nanti Mas Aji akan membersamai rekan-rekan di sini untuk mencoba merumuskan visi sekolah untuk Cijati 03. Kan memang sejatinya yang namanya visi sekolah itu berkisar 4-5 tahun evaluasi, mau diganti, mau ditambah, atau mau disempurnakan kayak gitu. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi kadang untuk kebutuhan administrasi udahlah si pengen mani kayak gitu. Padahal boleh-boleh saja nggak masalah kayak gitu. Baik, Bapak dan Ibu, untuk waktu dan tempat saya serahkan kepada Mas Aji. Dari saya cukup sekian terlebih dahulu. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini digeserkan aja makin orang. Oke, saya Pak ke situ. Bisa kita Oke. Ini biasa Pak. Bisa ke situ biar ada.
Mau pakai pointer enggak? Oh enggak. Oke, ini. Ya. Biar diisi. Ya sebentar. Nanti ya Pak. Iya, kanan kiri. Biasa terhubung bilang asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD Negeri Tijati 03, yang saya hormati dan yang saya banggakan, ini pengajar praktek saya di angkatan 11, Bapak Ahmad Kori, SPD MPD. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di siang menjelang sore ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam suatu acara, yaitu pendampingan individu kedua tentang review visi sekolah SD Negeri Tijati 03 Kecamatan Cimaku. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua karena sudah menyempatkan hadir menemui undangan kami. Untuk yang selanjutnya saya mengucapkan mohon maaf kepada rekan-rekan semua, bahwasannya yang seharusnya di siang ini Bapak Ibu dalam keadaan yang seharusnya istirahat nih, ada yang harus ke aktivitas lain. Nah,
dengan adanya pendampingan kedua ini, maka Bapak Ibu harus datang ke tempat ini. Lanjut saja, Bapak Ibu yang saya hormati, pendampingan individu kedua yaitu tentang review visi sekolah SD Negeri 33 Cimanggu. Nah, itu yang di sebelah kanan itu pengajar praktek saya, Bapak Ahmad Kori. Beliau sebagai motivator saya, inspirator luar biasa. Kemudian yang di sebelah kirinya mungkin sudah tidak asing lagi, orangnya yang hitam pendek kecil ya, seperti itu. Dan kenal, saya Haji Banu Hidayat SPD baru lulus yang kemarin tahun 2020. Nah ini teamwork ini kita semua ya di sini, tim kerja SD Negeri 33. Ya, alhamdulillah selama di Jati 3 saya ditemani Pak Pepe oleh rekan-rekan yang luar biasa. Ada ibu-ibu semua, itu banyak ya, dia bapak-bapaknya. Mereka sangat support sekali Pak Pepe, sangat support mendukung kegiatan CGP saya di angkatan 11. Alhamdulillah. Selanjutnya tujuan diskusi yaitu nanti kita diharapkan ya dapat menilai kesesuaian visi sekolah kita dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Kemudian selanjutnya yaitu kita nanti diharapkan bisa menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid. Nah, cita-cita yang kita harapkan kepada murid itu seperti apa nanti dengan tepat. Namun sebelum ke tujuan tadi, kita ingin menyamakan persepsi terlebih dahulu Bapak Ibu tentang visi. Apa itu visi? Nah, jika kita lihat gambar ya di depan itu ada mau jadi apa kita jika sudah besar. Nah, jika kita membayangkan gambar ini mau jadi apa jika kita sudah besar, berarti ini sesuatu yang kita harapkan di kemudian hari. Seperti itu. Kemudian jika kita membayangkan sebuah lukisan lengkap ya dengan kanvas yang masih kosong, nah di situ ada kanvasnya, namun tidak terlihat ya di atas meja karena kontras warnanya putih. Jadi sebetulnya ada kanvas di situ masih kosong. Nah, harapannya nanti kita bisa menuliskan sesuatu yang berarti di kanvas tersebut sebagai gambaran ya murid kita di masa yang akan datang. Kemudian visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Lanjut masih tentang apa itu visi. Nah, untuk visi yaitu merupakan penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua, ketiga itu sama. Kemudian visi juga diharapkan terwujud kepada murid Bapak Ibu di masa depan. Jadi visi itu ternyata bukan bicara tentang saat ini saja. Nah, lebih pada arah yang masa depan atau harapan-harapan kita di masa yang akan datang. Kemudian visi mengenai murid inilah yang nantinya menjadi bintang penunjuk arah untuk menciptakan bagi guru dalam menentukan program ya, untuk menentukan program dan strategi pembelajaran itu kita memerlukan visi yang tepat Bapak Ibu, visi yang tepat. Lanjut, di sini ada sebuah puisi karya Insinyur Soekarno. Visi karya Insinyur Soekarno. Jika aku berdiri di pantai Teluk, aku mendengar lautan Hindia bergelora membantu di pantai Teluk itu. Aku mendengar lagu saja Indonesia.
Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelembak, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Bapak yang aku dengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang mendengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Oreblo dan Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar menyanyi di pohon itu paling yang sekolah, bukan lagi aku mendengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, merdeka, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Demikian Bapak Ibu, puisi Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Setelah mendengarkan puisi tadi, mungkin ada sedikit rasa bergetar dalam hati kita bahwa Soekarno itu memimpikan atau mencita-citakan Indonesia yang lebih baik dengan merdeka, dengan kekayaan alam yang beragam. Indonesia seperti hamparan lautan, gunung-gunung, tadi ada sawah. Nah, semua bersatu dengan harapan Indonesia yang lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu, sama halnya dengan pendidikan kita saat ini di Indonesia, bahwa pada kurikulum merdeka kita harus mengedepankan ya pendidikan yang berpusat kepada anak dengan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Nah, profil pelajar Pancasila itu adalah harapan pada murid yang ingin kita capai. Di antaranya yaitu ada 6 dimensi. Dimensi yang pertama, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Artinya ini akhlak kepada agama, kepada pribadi, akhlak kepada manusia, dan juga akhlak kepada alam. Selain itu juga akhlak dalam bernegara. Kemudian dimensi yang kedua yaitu berkebinekaan global. Harapannya yaitu nanti murid-murid bisa mengenal dan menghargai budaya, kemudian bisa berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya. Selain itu juga bisa merefleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan dan berkeadilan sosial. Kemudian
dimensi gotong royong, yaitu yang diharapkan nanti peserta didik dapat berkolaborasi dan peduli ya, terhadap sesama, baik di sekolah maupun di lingkungan. Dimensi yang keempat yaitu mandiri. Nah, harapannya nanti anak-anak atau murid bisa memahami diri dan situasi regulasi diri. Jadi mereka lebih mandiri lagi dalam mengkondisikan dirinya masing-masing. Selanjutnya dimensi kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya ya, dan tindakan, kemudian memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif sosial permasalahan. Dan dimensi yang keenam, yang terakhir, yaitu bernalar etis. Nah, harapannya nanti murid-murid kita memiliki kecerdasan dan pengetahuan yang sesuai dengan abad 21. Baik Bapak Ibu, nah, setelah kita paham ya, memahami apa itu visi, di sini tentunya kita mempunyai cita-cita ya, cita-cita atau harapan-harapan kita terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, nanti Bapak Ibu akan diberikan stick and note. Nanti kita memimpikan murid-murid yang bagaimana di masa depan. Nanti dituliskan pada stick and note yang berwarna hijau. Selanjutnya kita percaya bahwa murid itu adalah apa ya. Nanti kita tuangkan pada stick and note berwarna kuning. Nomor 3 sampai nomor 6 sudah jelas ya, langkahnya sama seperti nomor 2. Tadi masing-masing kalimat rumpang atau cita-cita untuk murid dituliskan pada stick and note, kemudian untuk ditempelkan di papan. Namun sebelumnya ya, karena ini jam rawan ya tidak ngantuk ya. Nah, kita bermain seperti itu yang KM apa? Koboi ya Bapak, Ucika ya, bermain koboi ya. Jika saya bilang pistol kan seperti itu, nanti bilangnya door. Pistol door. Nah, kemarin mungkin yang ikut IKM sudah tahu ya. Kemudian jika saya bilang bom, maka rekan-rekan mengucap wow atau gimana? Wah ya. Jika saya pistol door, pistol door. Jika bom, wah, bom, wah. Siap ya Bapak Ibu sebelum ke kalimat rumpang ini biar sedikit cair sedikit. Ngantuk kok saya juga ini mandat mangut. Iya. Ya Bapak Ibu ya, yang pistol, 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 bom, pistol, bom, pistol, 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 bom. Nah, lumayan sedikit cair. Ini langsung saja Bapak Ibu, nanti kita tuliskan kalimat rumpang yang pertama. Kita memiliki murid yang seperti apa? Ini nanti dituliskan di sticky note berwarna hijau dan kemudian ditempelkan di papan yang sudah disediakan di depan. Sampai di sini ada pertanyaan? Barangkali ada yang masih mau ditanyakan atau masih bingung? Sudah jelas ya? Alhamdulillah, langsung saja. Ayat 3 lecet. Warna hijau. Ini hijau kan? Ya jadi kan warna apa? Hijau, kuning. Hijau, kuning, pinknya ada. Ganti warna. Tapi tadi mah ada kok. Oh, mau ditulis pink sampai karena ada. Bagi lagi. Ya.
bebas Bapak Ibu, boleh menuliskan lebih dari satu, karena cita-cita itu kan banyak, tidak hanya satu. Misalnya kita memimpikan murid-murid yang bagaimana ya, banyak yang cerdas atau bagaimana berilmu, bertakwa, kan banyak sekali cita-cita yang kita harapkan. Bebas boleh lebih dari satu. Kalau sudah selesai bisa ditempel di papan. Ya soalnya waktunya lama untuk ini kan, durasinya selama 10 menit. Satu menit hampir 2 jam. Gak apa-apa sampai aja. Warna hijau berarti kan nempel gitu loh. Hijau dulu. Ya, kalau sudah kita Bapak Ibu bisa menempel di papan di depan sesuai pada tempat yang sudah disediakan. Mohon maaf, dikasih nama di bawahnya ya, dikasih nama. Iya. Boleh, nggak apa-apa. Dikasih nama tapi kembali ke dokter. Jangan-jangan jadi. Dikasih nama. Oh iya, sama berarti ya. Harus tua. Di rumah. Rumahnya ada paling besar. Nanti kan ada SD 1. Oh iya. Kurang agam. Jadi Bapak Ibu sudah semua ya. Nah ini akan saya bacakan satu-satu. Ternyata kita memimpikan murid-murid yang seperti apa ini dari Ibu Eko Purwati, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, artinya berarti sudah masuk ya ke dimensi yang pertama ya. Dimensi yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian dari Bu Wahyuningsih di sini berkarakter dan berilmu. Wah, ini luar biasa sekali ya. Berkarakter artinya ini hampir sempurna. Karakter berarti sudah memenuhi dimensi berkebinekaan global. Kemudian gotong royong juga.
karakternya ya. Kemudian ada juga ini berilmu. Nah, berarti ini sudah masuk ke dimensi bernalar kritis ya untuk Bu Wahyu. Kemudian impian dari Bu Cici, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, berarti sama dengan Bu Eko ya. Harapannya berarti masih masuk ke dimensi yang pertama ya, dimensi ketuhanan, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriman dan bertakwa. Kemudian dari Bu Tati Sugiarti sama ya, masih dimensi yang pertama. Kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, masih dari Pak Darkim. Dari Bu Nusti juga, oh ini juga hampir sempurna ya, ada karakternya di sini. Karakter itu sudah mencakup beberapa dimensi ya, mencakup 4 dimensi. Di sini ada kebinekaan global, kemudian gotong royongnya ada, karakter, kemudian selanjutnya kreatif juga ya. Nanti disatukan saja. Menjadi kesimpulannya bahwa impian kita di masa depan yaitu sudah memenuhi keenam dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian gotong royong, mandiri ya, ini ya, tadi karakter kan masuk ke karakter mandiri, kemudian kreatif dan bernalar kritis. Kurang rapat. Pakai lem. Lanjut Bapak Ibu ke cita-cita yang kedua ya untuk murid, yaitu kita percaya bahwa murid itu apa sih murid? Nah, silakan Bapak Ibu tuangkan di stiker note warna kuning ya. Murid itu apa muridnya? Kita percaya bahwa murid adalah apa? Di stiker note warna kuning. Ya yang besar biar kelihatan. Spidol nggak apa-apa. Boleh lebih dari satu sticky note boleh. Iya, boleh. Boleh 2 sticky note, 3 sticky note. Nah, boleh silakan. Nanti kan itu isinya penuh. Iya, itu lebih bagus nanti. Misalnya jawabannya 2, stick note-nya 2. Kan penuh gue kok yang murid adalah ada 10, misalnya 10. 10 stick note. Murid itu apa murid? Ini rapat dari penatnya. Tulis nama gitu. Nama. Anggang P jadi 6. Mana ini kan setelah sudah masuk cepet. Nah, dibaca dulu.
kertas ya. Hah? Belum pakai kertas ya. 20 kan 20. Kita percaya bahwa murid adalah, nah, ini dari Bu Eko lagi, murid adalah memiliki karakter yang berbeda. Nah, betul sekali, ini murid itu berunik, apalagi kelas 1 ya Bu Eko ya, unik ya. Ada yang disuruh loncat malah duduk, disuruh duduk lari, unik. Karakternya juga berbeda-beda. Selanjutnya dari Bu Wahyu, memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Betul sekali ini, bahwa murid itu minatnya berbeda-beda ya, dan bakatnya juga. Ada yang minat ke mapel, misalnya ke pendidikan agama Islam, ya. Hanya minat PJOK saja, ada yang seperti itu. Maka kita harus pintar ya dalam pendekatan ke anak, ya, supaya anak termotivasi, pandai memotivasi anak. Kemudian memiliki karakter, bakat, dan minat yang berbeda. Nah, karakter, bakat, minat yang berbeda itu sama ya tadi dengan Bu Eko, memang betul seperti itu. Selain itu dari Bu Rusti juga minat dan bakat yang berbeda, ya sama. Jadi murid itu gambarannya minatnya beda, bakatnya beda. Lanjut ke pribadi yang memiliki bakat yang berbeda. Nah, intinya sama, masih ke bakatnya yang berbeda dan dapat menjadi pemimpin masa depan. Nah, luar biasa sekali ini, bahwa murid itu akan jadi pemimpin, dia akan menggantikan kita semua di masa yang akan datang, mungkin 20 tahun atau 30 tahun ke depan. Jadi mereka akan menjadi pemimpin di masa depan. Kemudian pribadi yang bisa menjadi pemimpin masa depan, sama dari Pak Dakim. Ada dua nih dari Pak Dakim. Pribadi yang mempunyai karakter, wah karakter tadi yang sesuai dimensi profil pelajar Pancasila. Misalnya minat dan bakat yang berbeda-beda sama. Jadi itu adalah definisi murid yang berdasarkan analisa refleksi kita semua. Selanjutnya di kalimat terumpang yang ketiga, yaitu di sekolah kita mengutamakan, kita itu harus bagaimana di sekolah. Nanti Bapak Ibu bisa mengisikan stiker warna pink, tapi sambil ini minum boleh ya, minum dulu santai saja, jangan terburu-buru. Yang penting nanti jawaban-jawaban ini semuanya nanti bisa kita jawab. Dua iyo, tilu iyo, kajian baik kok anjir minum. Dua di rumah deh. Itu maksudnya hari pondok apa diubah-ubah. Oh, dua
Masih tangan. Materi ini masih tangan deh. Tangan semua dong satu kamu. Hah? Kalau sih alhamdulillah baik. Alhamdulillah lagi customer Biasa punya. ini gotong royong, terus kreatif mandiri, gotong royong, kreatif, kemudian berkegiatan global terbuka, jadi tertutup. Itu dari benar kritis mah cerdas. Murid itu lagi sadar, sudah bahwa Jadi tidak mau ini misal pandai kita dikasih daging maksudnya silakan foto ini. Tengok ini gambar kayak gimana. Tadi punya korban ngumpul. Dicoba aja, dicoba. Gitu di kelas sekarang. Terus jadi aktif, datang aktif. Nah kan fasilitas terukur rumah. Orang belum merdeka mah enak gitu. Udah mas berkali sampai enak. Kan susah kali-kaliannya repot. Masih dibalik. Kati. Tapi masih di berarti bisa nulis. Masih di nulis. Si Galang emang posisinya dulu mang itu nanti tangkap video mang bisa papanan. Itu kuat coy dah sampai bisa jauh. Bisa jadi. Itu masa kuat. Dia jadi gampang. Emang dia modelnya 57 kilo kan? Maka ada yang double bu. Makanan coba tadi. Nanti ada boleh. Nama jalan. Jalan. Kuat kan? Jam. Jadi Bapak Ibu ini di sekolah kita mengutamakan nanti sebagai guru kita harus mengutamakan apa? Dari guru studi yaitu pendidikan karakter, betul. Sesuai dengan dimensi ya masuk profil Pancasila. Kemudian pendidikan karakter dan juga dari Bu Eko. Sama mengutamakan karakter pada murid. Ya, pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, betul ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan itu sejatinya harus sesuai dengan harus berpusat pada murid, harus mengutamakan murid dulu. Jadi nanti visi misi juga harus disesuaikan atau berpusat pada murid sejatinya seperti itu. Kemudian dari Bu Tati mengutamakan pendidikan karakter ya masih berarti memuat 4 dimensi ya, 4 dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian pendidikan karakter yang berpihak pada murid ya, betul ini dari Pak Hakim sesuai dengan tadi sama dengan Bu Eko ya, berpihak pada murid sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Bapak Ibu, selanjutnya kalimat tumpang yang keempat yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka itu sadar bagaimana menurut pandangan Bapak Ibu. Nanti silakan dituangkan sticky note warna hijau.
Hari kecil, hari pendampingan itu spontan terus buat yang obat diisuk. Ini disesuaikan dengan Itu happy. Sudah jelas ya Bapak Ibu? Yang keempat ya, nanti silakan dituangkan ya apa yang ada di benak Bapak Ibu di sticky note yang berwarna hijau. Sudah Pak? Ya, Ya. Ya, silakan bisa ditempelkan di papan. Ini bagi yang sudah ya, bagi yang sudah bisa ditempelkan di papan di depan. Jangan rusuk-rusuk kembali. Astaga. Jangan lupa dikasih nama ya, Bapak Ibu. Kembali ini. Ya Pak. Ini sibuk aja. Apa? Ya, dengan mengikuti PGP ini, ya, nah, harapan saya Bapak Ibu perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sebenarnya saya ini kurang pede ya dalam berbicara. Ya, harapannya akan dengan mengikuti ini sering berbicara, karena berbicara di depan murid dengan di depan Bapak Ibu itu berbeda, ya. Sehingga Bapak Ibu semua saya anggap murid semua di sini. ini kosong. Tajam lah ini. Pokoknya sesuai dengan dia. Kandang kimsi kemana ya? Ada Ini salah satu nggak ada. Pulang. acara. Ada acara ya? Ada acara. Tadi izin mau Oh izin ya. itu mengikuti acara di balai desa menjadi panitia untuk kemerdekaan. Ya, Murid di sekolah kita ya. Oh, belum ya? Oh iya, silakan. Sebentar. Ya, ditunggu. Ayah pamit lah. ternyata iya CGV. Oh, ini kan tadi foto bu ya, dokumen. Udah tadi ini diganti ini. Dan kan, So kita. yuk Gusti, Ada. itu nyanyi gitu. Terus nyaho ya oleh yang mana? Oh iya Pak, baik. Ini dia. Bisa langsung. Ini rapi tuh. Murid di sekolah kita ini berdasarkan apa yang kita yang ada di benak kita bahwa murid itu menginginkan belajar di sekolah dengan cara yang menyenangkan. Betul sekali dari Bu Tati bahwa dengan belajar yang menyenangkan nanti harapannya dapat meningkatkan motivasi belajar anak ya, belajar murid. Kemudian dari kunci yaitu sekolah adalah tempat mendapatkan ilmu pengetahuan. Iya betul, memang ya sekolah juga itu merupakan tempatnya ilmu pengetahuan, merupakan aset ya, aset yang bisa kita manfaatkan. Kemudian sekolah adalah
tempat belajar untuk mendapatkan ilmu. Ya, betul bahwa ilmu-ilmu dapat diperoleh yang bermanfaat dari Bapak Ibu dapat diperoleh di sekolah ya. Kemudian sekolah adalah tempat belajar yang menyenangkan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ya sama ya intinya. Sekolah adalah tempat untuk menimba ilmu agar menjadi insan yang berkarakter gitu berarti. Selanjutnya dari Wahyu adalah sekolah adalah lingkungan belajar untuk menciptakan generasi emas bangsa. Jadi intinya semuanya ini berdasarkan apa yang di benak Bapak Ibu bahwa anak itu datang ke sekolah itu tidak cuma-cuma ya. Anak datang ke sekolah itu tidak cuma-cuma, mereka berangkat ke sekolah itu mempunyai harapan ya, mempunyai harapan untuk mendapatkan ilmu. Nah, tinggal bagaimana kita di sekolah, selaku Bapak Ibu dapat memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada anak yang nantinya dapat diterapkan di masyarakat. Baik, untuk selanjutnya kita sampai ke kalimat rompang yang kelima, yaitu sebagai warga sekolah ya. Kita adalah warga di sekolah ini yakin untuk, kita yakin untuk apa ya? Silakan diisikan, dituliskan di sticky note warna kuning, kemudian ditempelkan di tempat yang sudah disediakan. Kan airnya jam setengah, wah apa ya?
Oke, kalau sudah selesai ini bisa dituliskan dari tempelan di depan. Seperti itu. Emang kaya tapi kayak mau wajib DP. Jangan berarti gila. KS, mau kalau KS. Tapi mana? Menjina. Buat ini. Masih kira-kira ya. Kenapa ya bisa kok? Di sana saya dekat-dekat dulu, Pak. Ada kakek foto aja dulu. Kok itu ada hasil. Tapi foto. Sok di foto. Apa yang kita yakini di sekolah ini terkait murid yaitu bersama-sama mewujudkan murid yang berkarakter sesuai dengan profil Pancasila ya. Sesuai profil Pancasila betul, sudah sesuai. Sama saya juga meyakini bahwa murid itu kita ingin bersama ya untuk mewujudkan murid yang berkarakter. Kemudian dari Bu Cici yaitu untuk mewujudkan murid yang mempunyai karakter yang baik. Iya, dan dari Bu Tati dapat mewujudkan siswa atau pendidik yang memiliki karakter sama karakter wali ningsih berakhlak mulia. Nah, ini yang berbeda ya. Ini dimensi yang pertama, bertakwa kepada Tuhan. Kemudian dari Pak Darti bersama mewujudkan murid yang berkarakter lagi. Kemudian bersama mewujudkan murid yang memiliki karakter yang baik sesuai profil ya. Berarti rata-rata ke karakter ya sudah mengacu ke dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian kita dan warga sekolah ya di kalimat depan selanjutnya ini paham bahwa kita harus paham bahwa murid itu harus dibagaimanakan untuk mencapai apa yang kita cita-citakan atau kita impikan. Yang keenam ini dituliskan di sticky note berwarna pink. Jalan di sini video. Dua liter dua. Dua. Kayak pada kemarin Di sini. Kami sama. bisa tadi terlebih di sini. Mau biar kena singkat. Ini cuma Cakap menyimpan sendiri. Berapa menit ya? Berapa menit ya? Sejam 15. Iya, nu tengah 5. Gitu. Tengah klik. Nanti kalau sudah selesai ini ditempelkan di papan di depan. Boleh lebih dari satu jawabannya nih, tapi jawaban yang berbeda sticky note-nya juga beda. Misalnya jawabannya 2, sticky note-nya 2.
Semua sambung kantor kayak sebelum kan wawancara dari mana? Mau jadi itu. Jadi mau kayak tidak foto itu jadi grup tuh di apa otomatis yang video game bisa enak. Jadi skip wah itu mah. Jadi skip. Tadi tidak skip. Ya, di kalimat terumpang yang keenam yaitu bahwa dari peserta tinggi pendidikan dapat menuntut siswa untuk meraih kesuksesan di masa depan. Kemudian dari Bu Eko, pendidikan dapat menuntut murid untuk meraih cita-cita. Wah, luar biasa ya. Kemudian pendidikan dapat menuntut murid untuk meraih kesuksesan. Sama. Dari Pak Dargin, pendidikan dapat membawa murid menuju masa depan yang cerah. Ya. Kemudian pendidikan dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang berkarakter. Selanjutnya pendidikan dari Bu Cici dapat menuntun murid untuk meraih kesuksesannya. Jadi intinya bahwa harapan-harapan kita di masa depan kepada murid-murid dapat kita peroleh ya, dapat kita raih itu dengan pendidikan ya, dengan pendidikan. Jadi kita sebagai guru ya harus tahu betul atau paham betul tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Baik Bapak Ibu, kalimat tumpang atau cita-cita untuk murid ini sudah kita tuangkan ya, dan kita tempelkan di depan. Selanjutnya kebetulan ya saya juga seorang guru dan saya juga sedang mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan 11. Dalam hal ini saya juga memiliki sebuah visi ya, visi sebagai calon guru penggerak, yaitu visinya yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlakul karimah, yang cerdas dan juga berkarakter. Nah, visi ini ya dapat saya jabarkan bahwa akhlakul karimah itu menggambarkan profil pelajar Pancasila yang dimensi yang pertama ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Selanjutnya penjabaran yang kedua yaitu cerdas ya. Cerdas yaitu menggambarkan profil pelajar Pancasila pada dimensi bernalar kritis. Di sini saya berharap bahwa murid-murid saya nanti atau kelak mempunyai ilmu pengetahuan ya, ilmu pengetahuan dan motivasi wawasan yang luas, serta dapat memperoleh atau menggali informasi di abad 21 di abad 21, karena yang sekarang ini serba digital ya, serba digital. Harapannya nanti bisa cepat ya memperoleh informasinya. Kemudian berkarakter yaitu menggambarkan profil Pancasila untuk gotong royong. Nah, nanti harapannya murid-muridnya kelak memiliki rasa gotong royong yang tinggi, yang kuat, yang erat ya, dengan sesama
kemudian mandiri dan juga kreatif. Untuk 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 mewujudkan visi saya mempunyai prakarsa perubahan, ya, yaitu menguatkan perilaku peserta didik untuk menjadi insan yang berakhlak mulia. Jadi saya akan menekankan ke akhlak terlebih dahulu, ya, dengan menerapkan kebiasaan di sekolah, ya, kebiasaan positif tentang keberakhlakan pada murid. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan mereview visi yang ada di sekolah kita, ya, yaitu SD Negeri Cijati 3 Cimanggu. Visi sekolah kita saat ini, ya, yaitu unggul dalam mutu, berakhlak mulia dan santun dalam perilaku. Coba kita renungkan sejenak, unggul dalam mutu, berakhlak mulia dan santun dalam perilaku. Apakah visi sekolah kita ini sudah menggambarkan apa yang kita cita-citakan? Nah, seperti itu kan? Nah, refleksinya, apakah visi sekolah kita ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Kemudian, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Coba kita renungkan sejenak dua pertanyaan di depan untuk kemudian kita diskusi tentang visi misi yang ada di sekolah kita. Sesuai dengan usul. Belum tambahkan. Unggul dalam mutu, berakhlak mulia dan santun dalam perilaku. Unggul dalam mutu. Nah, dalam ini mutu yang bagaimana ini? Mutu yang seperti apa? Mungkin ini masuk ke dimensi yang mana ya? Unggul dalam mutu, berilmu berarti ya, ke bernalar kritis berarti. Kemudian berakhlak mulia dan santun dalam perilaku. Berakhlak mulia, santun dalam perilaku berarti dimensi bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Berarti apakah visi kita ini sudah menggambarkan ya profil pelajar Pancasila? Tapi masih kurang pertanyaan. Iya. Kurang apa belum? Tambahkan. Berarti visi kita sudah sesuai ya, sudah sesuai. Namun ada beberapa kata ya yang harus kita tambahkan ya. Nah, beberapa kata yang kita tambahkan, misalnya di sini kan belum ada berkepentingan globalnya kan, terus belum ada gotong royong mungkin, belum ya. Bernalar kritis mah sudah tadi dalam bentuk, berarti yang kreatifnya belum ya, karakter yang kreatif kan belum ada. Kemudian gotong royong juga belum. Nah, mungkin perlu ditambahkan ya. Adakah Bapak Ibu yang punya ide atau usulan hal apa yang harus kita tambahkan atau visinya mau seperti apa untuk sekolah kita ke depan? Nanti kita tuangkan, kita jabarkan di kesimpulan hasil diskusi terkait visi sekolah.
Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa menyampaikan? Terwujudnya peserta didik yang religius. Ya, dari Bu Eko apa Bu? Terwujudnya ya. Terwujudnya peserta didik yang religius, berkarakter dan berilmu. Terwujudnya peserta Didik yang religius. didik yang religius ya. Ini berarti dimensi Iman dan bertakwa. beriman dan bertakwa ya, yang pertama ya. Kemudian ada lagi yang mau ditambahkan rekan-rekan? Berkarakter. Berkarakter ya, berkarakter. Semua masuk. Nah, berarti ini sudah mencakup 4 dimensi ya. Berarti berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan kreatif ya, karakter-karakter yang kita harapkan ya. Berkarakter dan ada lagi berkarakter berilmu atau berkarakter dan berilmu. Dan berilmu. Berkarakter dan Berilmu. berilmu ya. Berilmu. Oke, kita tampilkan di depan ya. Ada pendapat lain? Ya, terima kasih Bapak Ibu bahwa kesimpulan diskusi kita terkait visi sekolah kali ini yaitu terwujudnya peserta didik yang religius ya, berkarakter dan berilmu. Nah, ini sesuai dengan apa yang telah kita cita-citakan ya. Sesuai dengan apa yang kita cita-citakan dengan mengacu pada profil pelajar Pancasila ini, karena di kurikulum yang sekarang di kurikulum Merdeka itu kita lebih menekankan pendidikan yang menekankan profil pelajar Pancasila ini. Deal. Berarti hasil diskusinya untuk visi kita ke depan yaitu terwujudnya peserta didik yang religius, berkarakter dan berilmu. Nah, visi ini Bapak Ibu bukan serta-merta ya menggantikan visi kita yang sudah ada. Ini tidak serta-merta menggantikan. Ini hanya ya visi kita yang sesuai dengan apa yang kita harapkan dan yang kita cita-citakan. Namun untuk mewujudkan visi ini juga kita membutuhkan suatu tindakan, suatu tindakan yang dijabarkan dalam sebuah prakarsa perubahan. Karena kan dalam 1 tahun misalnya, dalam 1 tahun, apakah mungkin kita akan menerapkan atau menekankan pendidikan yang religius, berkarakter dan berilmu ke 6 dimensi itu kita rangkul semua. Nah, mungkin berat nih Bapak Ibu, maka dari itu hal apa yang akan kita tonjolkan ya? Hal apa yang akan kita tonjolkan untuk prakarsa perubahan kita ke depan. Nah, di sini ada sikap dan perilaku murid, sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Nah, di sini murid ya, murid itu harus sejatinya harus bagaimana sikapnya. Kemudian guru juga harus bagaimana, kepala sekolah dan juga orang tua. Mungkin ada ide ya dari rekan-rekan murid itu sikap dan perilaku muridnya harus seperti apa ya? Disiplin. Ya, dari Bu Lusti ya, disiplin. Ada lagi? Sopan. Ya, harus disiplin. Oh, ini huruf besar ya semua. Disiplin, sopan. Sopan. Ada lagi? Cukup ya? Disiplin dan sopan ya. Sopan kepada siapa ini? Ya, sopan kepada
kepada guru ya, kepada guru. Nah, kemudian sikap dan perilaku yang sejatinya ya dilakukan oleh guru itu harus bagaimana ya kira-kira? Memberi contoh yang baik kepada peserta didik. Memberi contoh ya, memberi contoh teladan berarti ini memberi teladan kita tadi memberi teladan atau pada siswa ya, memberi teladan pada siswa. Ada lagi? Guru masuk tepat waktu. Oh, guru harus masuk tepat waktu yang memberikan contoh, gitu. Berarti masuk tepat waktu, memberikan contoh kepada anak tentang disiplin di sini. Kedisiplinan masuk tepat waktu. Ada lagi? Mengajar dengan menyenangkan. Mengajar dengan menyenangkan. Berarti di sini kita lebih ke inovasi kita ya, inovatif mengajar dengan menyenangkan. Cukup Bapak Ibu? Ramah kepada anak. Oh, ada lagi ramah. Iya, memang kita harus ramah gitu. Jangan cemberut, kejam ya, muridnya malah takut nanti tidak mau sekolah. Ramah kepada anak. Ada lagi? Sudah ya, cukup ya. Lanjut ke sikap dan perilaku pada guru, pada kepala sekolah nih, seperti apa? Ya mungkin sama memberikan teladan, Pak. Oh, berarti memberikan teladan kepada guru dan murid mungkin ya? Dan siswa ya. Memberikan teladan guru dan siswa. Di samping murid, guru dan kepala sekolah juga ada peran orang tua di sini. Kira-kira apa ya peran orang tua yang bisa diterapkan di pendidikan di sekolah kita? Mendampingi anak belajar. Mendampingi anak Belajar Ketika di rumah. belajar ketika di rumah ya. ketika di rumah. Mendampingi anak belajar ketika di rumah. Ada lagi Bapak Ibu? Dan mengawasi semua kegiatan yang ada di rumah. Dan mengawasi Kegiatan selama di rumah. mengawasi kegiatan ya selama di rumah. Cukup ya Bapak Ibu? Setelah sikap dan perilaku murid, kepala sekolah, orang tua, kita cerminkan ya, kita rumuskan, maka kita juga harus mempunyai prakarsa perubahan untuk sekolah kita. Karena tidak mungkin, bukan tidak mungkin ya, tapi waktu yang terlalu singkat apabila dalam sekali waktu kita melaksanakan keenam dimensi profil Pancasila. Nah, dalam hal ini prakarsa perubahan apa yang akan kita lakukan, yang terlaksanakan ke depan? Dimensi yang mana ya? Kira-kira tadi yang bertakwa, terus karakter dan berilmu ya. Yang kira-kira yang sekiranya mudah kita lakukan dulu. Kira-kira apa ya? Prakarsa perubahannya? Berakhlak mulia mungkin ya. Oh iya, dari Bu Tati berakhlak mulia. Dari yang lain setuju tidak? Setuju. Dari Bu Wahyu juga berakhlak mulia ya. Mungkin dari hal kecil dulu gitu. Dari kebiasaan-kebiasaan di sekitar kita ya, misalnya dengan membaca Asmaul Husna setiap pagi gitu. Sebelum pelajaran setiap hari Jumat boleh berimpah. Kebiasaan-kebiasaan itu mencerminkan
akhlak kita, ya, akhlak murid yang kita harapkan. Berarti prakarsanya yaitu apa? Coba mewujudkan atau apa? Menguatkan. Menguatkan ya. Menguatkan perilaku peserta didik. Oh, peserta didik salah ketik ya. Didik untuk menjadi insan yang berakhlak, pakai ini mulia. Nah, ini prakarsa kita ya yang akan kita lakukan, yaitu menguatkan perilaku peserta didik untuk menjadi insan yang berakhlak mulianya. Kemudian apa yang akan kita lakukan di sini? Kita membutuhkan prakarsa ya, melalui prakarsa perubahan. Di sini ada inisiatif perubahan. Nah, apa saja kegiatan kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Kemudian untuk mewujudkannya prakarsa tadi yaitu apa bentuk kegiatan nyata yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah kita dapat tercapai. Selanjutnya bagaimana rancangan waktu? Nah, kapan sih bisa dilaksanakan prakarsa kita ini? Lanjut, mari kita diskusikan kembali yaitu kolaborasi yang dapat dilakukan. Misalnya seperti apa? Ya, dari Bu Ayu, kolaborasi dengan kolaborasi dengan KS ya. Ada lagi guru mungkin dengan rekan guru. Ada lagi siswa apa? Siswa ya. Orang tua, ya penting sekali ini kolaborasi dengan orang tua. Orang tua. Dan sudah dalam menyusun rencana. Oh, kolaborasi dalam menyusun rencana ya. Dalam menyusun rencana. Dan rencana apa ini? Rencana pembelajaran. Ya, jadi prakarsa kita itu dapat kita capai ya dengan cara berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan guru. Jadi kita nanti bisa berdiskusi di sini, membahas rencana apa yang akan kita laksanakan. Kemudian kita juga bisa berkolaborasi dengan orang tua di rumah. Selanjutnya kegiatan yang dapat dilakukan, kegiatan positif bagaimana atau apa yang bisa kita lakukan. Ada yang punya ide mungkin kegiatan yang bisa dilakukan? Melakukan pembiasaan. Ya, dari Bu Ayu, melakukan pembiasaan yang positif, melakukan kebiasaan yang positif ya. Kebiasaan yang positif. Ada lagi? Orang tua selalu mengawasi. Iya, dari kecil ya. Berarti orang tua ya, orang tua selalu mengawasi atau senantiasa mengawasi ya. Orang tua selalu mengawasi apa Bu? Saat di rumah. Di rumah. Ya. Ada lagi yang lain mungkin punya ide? Kepala sekolah dan guru yang memberikan teladan yang baik. Iya, dari Bu Tati ya. Betul. Di sini peran kepala sekolah itu sangat diperlukan ya, diperlukan dalam kegiatan prakarsa ya yang akan kita lakukan. Berarti kepala sekolah
dan guru menjadi contoh atau teladan ya, contoh atau teladan yang baik. Kemudian untuk rancangan waktu, ini mau bagaimana? Untuk prakarsa kita rancangan waktunya. Mungkin ada yang mempunyai pendapat yang untuk rancangan waktu. Tahun sekarang sih udah masuk ke itu. KTS. Tahun sekarang untuk SD kita sudah kurikulum merdeka semua. Udah di itu apa enggak? Udah dibuat KSP ya. KSP sudah kemarin. KSP-nya sudah disusun. Iya. Terus Berarti visinya bisa diganti. visi untuk visi yang kita bahas ini tidak serta-merta menggantikan visi sekolah, hanya review saja tentang gambaran cita-cita kita ke depannya mau seperti apa sehingga dituangkan pada visi sekolah. Adapun visi yang sudah ada tetap berlanjut ya, tetap berlaku karena tidak serta-merta ya hasil ini untuk menggantikan visi sekolah. Mungkin waktunya ini misalnya ya melakukan apa? Mungkin ya bisa dilakukan sekarang. Saya tahun sekarang bisa ya dijalankan gitu. Ya bisa. Walaupun kurikulumnya berbeda kan untuk pembiasaan positif itu bisa dilaksanakan di sekolah. Ya, berarti waktunya mulai ya dilakukan sejak mulai tahunnya. Mulai tahun pelajaran sekarang mungkin 2024 2025. Nah, ini efek sudah jam rawan yang mengantuk. Ini langkah-langkah ya yang bisa kita lakukan untuk melaksanakan prakarsa perubahan. Yang pertama kolaborasi yang dapat dilakukan yaitu kita berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, orang tua dalam menyusun rencana pembelajaran. Kemudian kegiatan yang dapat dilakukan yaitu melakukan kebiasaan yang positif. Orang tua selalu mengawasi saat di rumah. Kemudian kepala sekolah dan guru juga menjadi contoh atau teladan yang baik. Nah, bagi murid tentunya. Kemudian rancangan waktu prakarsa perubahan ini bisa dilakukan mulai tahun pelajaran sekarang ya, yaitu tahun pelajaran 2024-2025. Kesimpulan diskusi ini Bapak Ibu, kesimpulan diskusi yaitu visi kesimpulan diskusinya yaitu visi disusun bersama dengan melibatkan warga sekolah ya. Tadi kita sudah berdiskusi membahas visi yang sesuai dengan apa yang kita cita-citakan ya, apa yang kita harapkan terhadap murid di masa yang akan datang. Kemudian perlu adanya kolaborasi antar warga sekolah untuk mewujudkan visi tersebut. Tadi sudah di prakarsa perubahan, tentunya kita harus berkolaborasi dengan setiap elemen yang ada di sekolah, dengan kepala sekolah, rekan guru, orang tua, bahkan dengan murid ya. Kita harus saling berkolaborasi. Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut perlu adanya inisiatif atau prakarsa perubahan yang harus dilakukan secara terus-menerus. Kemudian evaluasi tidak lanjuti bersama. Nah, tadi sudah kita lakukan, kita bahas ya visinya. Lanjut ya lagi Bapak Ibu. Akhirnya sampailah di penghujung acara ya. Itu udah ada kata terima kasih ya, dari saya. Akhirnya review visi misi di pendampingan individu yang kedua tentang prakarsa perubahan ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah antusias ya mereview visi sekolah kita.
Nah, visi ini tidak serta-merta untuk menggantikan visi yang sudah ada. Visi ini hanya sebatas ya, sebatas visi kita, angan-angan kita, harapan kita terhadap murid di masa depan. Itu saja Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul, sesuai dengan itu ya. Sesuai dengan yang diharapkan waktunya gitu Bu. Jadi tadi langsung mulai dan sebagainya kayak gitu. Jadi apa yang disampaikan Mas Haji itu sifatnya angan-angan, harapan untuk sekolah kita ke depan. Tinggal nanti visi yang sudah dibuat, misalnya nih suatu ketika besok ganti semester atau ganti kurikulum, biasanya kan setiap tahun nih, setiap awal tahun ajaran biasanya ada keterangan tentang atau diminta kurikulumnya. Mungkin visi sekolahnya, kalau memang visi sekolah lama di SD ini sudah kurang relevan dengan kondisi saat ini, kurikulum sudah berubah dan sebagainya, kok mungkin apa yang menjadi pemikiran dari Mas Aji dan di sini sudah melalui tahapan diskusi yang cukup panjang, kok bisa menggantikan atau lebih menyempurnakan lagi terkait dengan yang namanya visi sekolah SD Jati 3, kalaupun diganti kenapa tidak seperti itu. Jadi kita walaupun visi kadang ditanya visi SD Jati 3 sih apa, kan mungkin nggak hafal di misalnya, oh di situ ada, oh apa ya gitu, mungkin kan seperti itu. Karena yang ditanya pasti kalau misi kan banyak nih, tapi kalau visi kan biasanya satu kalimat cuman pemaknaannya panjang. Tapi kalau udah seperti ini sudah disampaikan bahwa pembelajaran saat ini itu harus menerapkan profil belajar Pancasila yang ada 6 bla 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 dan sebagainya. Jadi istilahnya, karena saya perhatikan selama ini kepala sekolah yang ada itu hanya copy paste dari kurikulum sebelumnya. Ya sebelumnya ada juga saking copy paste-nya lupa nama SD, orang diganti gitu loh. Kadang memang yang namanya mata nggak mungkin yang edit tidak paham cara aplikasi replace loh Mas ya. Jadi ketika ganti 1A misalnya nama Mbak Tati Sugiyati diganti Bu Lustri, kan untuk pakai aplikasi misalnya replace, jadi semua yang ada nama Tati Sugiyati itu berganti jadi Bu Lustri, misalnya kayak gitu. Kadang kan orang manual ganti ternyata bawahnya mungkin kok SD-nya SD Bulak Brebes misalnya kayak itu bisa. Jadi ya mungkin karena sebetulnya ya karena nun sewu pengalaman rekan-rekan kepala sekolah yang ada itu kan pengalaman masa lalu, maksudnya kurikulum berganti zaman, kurikulum berganti model dan sebagainya, tapi sebenarnya yang diterapkan apapun itu ya ngacu itu kopi SD Surya, kopi SD Pak Kojibur dan sebagainya seperti itu. Jadi diharapkan ke depan ketika sebuah sekolah ingin merubah visi itu sangat diperbolehkan. Yang terpenting visi itu tidak atau mengandung harus mengandung sekarang misalnya kayak profil belajar Pancasila ya, penerapan yang tanggal beriman bertakwa, kemudian ada banyak ya di situ. Intinya harapan kita sebagai seorang guru berharap murid-murid kita itu cita-citanya seperti ini. Jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan mungkin dari rekan di sini, monggo. Kegiatannya seperti ini Bu Eko, Mbak Tati ya. Besok pun seandainya jenengan misalnya sekarang perlu Mas Aji ya, secara tidak langsung memperhatikan CGP kayak gitu. Suatu ketika jenengan berkesempatan itu pastinya yang jauh beda kegiatannya, karena pas pendampingan pertama ngobrol, pendampingan kedua praktek, nanti pendampingan ketiga ngobrol lagi, nanti pendampingan keempat Mas Aji ngajar saya melihat, nanti pendampingan kelima dan seterusnya itu Mas Aji melihat salah satu guru untuk mengajar di depan, Mas Aji seolah-olah menjadi ngawasi ya, menjadi mensupervisi guru yang bersangkutan. Jadi nanti mohon siapapun ya
dibantu ya dan direkam. Kemudian nanti ada praktek coaching. Coaching itu misalnya Bu Tati punya masalah terhadap pembelajaran, mau ngajar matematika materi ini tapi kok anak gak paham apa, naskahnya nanti dibuatkan Mas Aji, tinggal membaca saja gitu. Besok segitiga restitusi harus buat, misalnya anak mengalami kesulitan belajar, kemudian anak ada lagi yang mungkin membuang sampah sembarangan, itu nanti dibuatkan apanya itu naskahnya, anaknya yang baca, ada videonya anak lagi buang sampah sembarangan kemudian nanti di coaching sama Mas Aji. Besok gurunya pun sama, ada momen coaching di modul 2.3 kayak gitu, pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi KS. Jadi sebetulnya ya, jadi CGP itu secara tidak langsung sama saja kita belajar implementasi kurikulum Merdeka. Jadi semua yang memang ada di guru Merdeka ya ada di guru penggerak, termasuk bagi rekan-rekan yang sekarang ikut PPG. Sebetulnya PPG ini sekarang itu hanya isi PRM ya, itu lihat video, isi reflektif, kemudian nanti buat aksi nyata kayak gitu. Bisa dalam arti gampang, bisa dalam arti sulit, karena apa? 1 bulan ya singkat ya, Bekong ya 1 bulan, tapi dalam itu harus nanti belajar itu aksi nyata. Karena sekarang model piloting yang pertama, jadi jenengan juga belum banyak referensinya, kecuali bagi dari rekan-rekan yang mungkin sudah bisa tahu dan paham, nah mungkin bisa di ATM paling seperti itu. Okay. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan saja. Saya ucapkan terima kasih untuk kolaborasi, untuk diskusi, untuk kesempatan, untuk waktu, gitu, terutama dari Bapak Ibu di sini yang sudah kudune sing Ibu Rusli wilayah yang nonton TV kalau gedang, ya, kudu nang sekolahan, ya, mudah-mudahan minta ikhlasnya ya semuanya nih, maksudnya sama-sama saling membantu, gitu. Karena mungkin sekarang tiba bangsanya Mas Aji, tapi kan tidak menutup kemungkinan besok Bapak atau yang lainnya. Jadi kita, kalau saya prinsipnya di sekolah ya saling bantu. Sekarang di tempat saya ada Mas Edi, ya udah, kegiatan apa WO dan sebagainya nanti kita bareng-bareng dikeroyok kayak gitu biasanya. Jadi tidak ada sudah dijaga ke sampah, nyokor urus ada mungkin yang seperti itu di sana, tapi kalau di kita enggak. Kalau saya kebetulan di SD manapun senangnya ngompak gitu loh, ayo lo bareng-bareng kalau ngompak kayak gitu. Jadi saya nggak pernah pegawainya sama enggak, saya nggak pernah kayak gitu. Jadi ayo bareng-bareng. Karena apa? Yang di bawah itu tidak, yang mengawali CGP di Yojo di satu kan saya, kemudian Bu Rusmiati, kemudian sekarang Bu Arofah, angkatan 10, angkatan 11-nya Mas Edi. Sekarang dari Bu Nur Aini, anak kecil ini dan sebagainya. Kiai Bandung harus ikut yang kayak gitu, itu program pemerintah. Apa iya jenengan sudah S2 apa-apa kurang sedikit guru penggerak jenengan orang bisa, jenengan kan pasti bisa dan lulus, nggak mungkin tidak, saya kayak gitu. Oh guru-guru sih kayak udah lulus, saya bilang kayak gitu. Masa jenengan orang berusaha, saya bilang kayak gitu. Ya pastinya ya besok ini, maksudnya dia berpikir sekarang sudah semua guru di Rujukan Desa itu sudah hampir guru penggerak semua. Ya ada yang mestinya membawa warna yang berbeda untuk di sekolah kayak gitu. Jadi mungkin dia kepingin kayak Bandung, saya bilang menekankan yang namanya jadi guru penggeraknya orang wajib jadi kepala sekolah, orang wajib jadi pengawas. Memang kok yang namanya seperti itu memang analitik tiba ya, benar paling akan ada kikik yang namanya seperti itu. Tapi yang lebih pentingnya itu adalah menambah kompetensi, menambah pengalaman, kemudian menambah teman sedulur di sana-sana. Tidak hanya kita kesel ini tuh, kesel karena jadi guru penggerak, kesel aja masa siapa orang jauh gitu. Jadi harus bisa bagi waktu. Saya tahu Mas Haji ambil jadwal hari pertama pengen biar besok kesananya Mas Haji bisa ini. Katakan laporannya masih banyak kayak gitu. Ya udah, kayak gitu aja gitu. Bapak Ibu matur nuwun. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mas Haji. Selesai. Bisa ngobrol lebih lanjut. Yang lain misalnya habis ini mau ponduri atau mau nggak apa-apa. Gitu. Untuk kebutuhan dokumentasi saya udah cukupkan. Gitu.
Tutup aja nggak apa-apa. Apa harus ditutup langsung? Langsung. Kotak ditutup gitu aja. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin Kata hadir mas sejak awalnya. rentetan acara, demi acara sudah selesai. Kita cukupkan saja dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillah. Nanti mohon kesediaannya untuk mengisi daftar hadir. Nanti PP yang berapa? Oke, anu besar keras Belum nih, masih kosongan langsung. Oh ya udah, tak mau kita Ya. Kalau saya mikir pulang mas, kalau masih penting kuliah isi, kalau kuliah di PPT udah, kalau saya mikir pulang capek lah. Pulang mah nggak sudah lama. Iya. Mending PP langsung. Sekali PP. Anu kalau mah ada kelompok diri gitu. Ini apa? Oh iya. Lebih tapi Ya, Tanda tangan. kalau tangan udah siap. oh, Oke. oh ini. Iya. Kita belajar ngomong. Iya. Asli. Tapi harus menguasai. Tapi bisa dipraktek yang kayak kita ngomongnya. Perpraktekan anak tidak ada anak-anak. Enggak, tapi beda. Ya besok sebentar lagi yang harus itu diseminasi memang yang apa modul 1.4 diseminasi budaya Benar positif. saya diri, tapi udah di anak cuma cek dewek, tapi kan di Ya praktek sendiri ya ada. beda. Kalau anak-anak gimana kita Berani beda. mana kita. Kalau dulu kok beda. Pasti Terus sampai mikir. Kita di mana-mana. Kuat ya. Ini salah